Di sini kami akan melakukan penugasan ACC paham modul 4, yaitu web dinamis dengan Django. Saya akan menjelaskan mengenai web dinamis. Web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Maksudnya adalah penggunanya itu bisa menambah, menghapus konten di dalam sebuah web, tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Kemudian web dinamis ini memiliki berbagai fitur seperti login, daftar pengguna, proses pembayaran, dan lain-lain. Web ini tersusun dari bahasa pemrograman, yaitu HTML, CSS, PHP, JavaScript, serta berhubungan dengan database MySQL. Untuk kelebihan web dinamis sendiri yaitu konten dan layout-nya dapat berubah-ubah, memiliki komunikasi dua arah, menggunakan database untuk menyimpan konten, konten terbaru selalu berada di konten pertama atau di urutan pertama, kemudian menggunakan pemrograman server. Untuk kekurangan database yaitu untuk kekurangan web dinamis seperti lebih kompleks sehingga sulit dalam pencarian search engine. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai database. Database merupakan sekumpulan file-file yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk istilah database berasal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas. Untuk istilah dari basis data mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan dan perangkat lunaknya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Untuk kelebihan database sendiri yaitu keamanan yang terjamin, mengembangkan akses pada data, meningkatkan kemandirian data, konsistensi data, dan pengendalian terhadap kerangkapan data. Untuk kekurangan database yaitu biaya perawatan hardware dan software yang lebih mahal. Kemudian diperlukan biaya yang besar untuk berpindah dari aplikasi atau sistem yang lama ke dalam hardware basis data yang baru. Untuk komponen sistem basis data yaitu ada hardware. Hardware ini biasanya terdapat dalam sistem basis data untuk memori sekunder hard disk. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan program untuk memfungsikan sistem komputer. Kemudian ada database, yaitu memiliki beberapa basis data. Yang terakhir yaitu user, untuk pemakai bisa berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Udah kelihatan ya? Nah, langsung saja saya di sini untuk akan menjelaskan tentang script saya yang bagian dashboard. Itu ada edit data, delete, dan tambah data. Untuk yang dashboard update pengirim untuk yang edit data itu adalah kegunaannya untuk perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Jika ada yang salah atau kurang up to date dengan kondisi sekarang, maka dapat diubah isi datanya menggunakan perintah update. Untuk setahu saya itu. Untuk yang bagian kedua yaitu ada dashboard delete. Nah, kalau untuk delete tuh kegunaannya itu untuk menghapus data dari tabel tersebut. Biasanya data yang dihapus merupakan data yang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi misal kita udah nggak diperlukan lagi, misal udah nggak kepakai dan ingin ganti, itu bisa langsung kita delete. Pada saat menghapus data tersebut, perintah yang telah dijalankan tidak dapat digagalkan. Jadi maksudnya misal kita udah mendelete sebuah data, itu misal kita sudah mendelete itu tidak bisa dikembalikan seperti semula, seperti kembali. Sehingga data yang hilang data yang telah hilang itu tidak dapat dikembalikan lagi, tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah di-delete. Untuk yang bagian script dashboard create tambah data, ya untuk saya ingat saya itu untuk menyisipkan atau
memasukkan data baru ke dalam tabel. Jadi kegunaannya itu untuk menambah data baru setelah database dan tabel selesai dibuat. Jadi misal data selesai dibuat semua, baru kita bisa menambahkan data. Setelah mengatur CSS-nya juga. Untuk menjelaskan yang poin D langsung saja. Nah, untuk yang ini yaitu untuk tampilan program yang saya buat kemarin, PT Grip Primabadi. Nah, saya di sini singkat saja untuk menjelaskan. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau kita ingin menampilkan tambah data, nah kita tulis di sini misal nama. Nah, untuk barang masuk kita ketik 5. Nah, untuk stoknya kita coba kasih 6. Untuk tanggal pengirimnya itu kita menulisnya tahun terlebih dahulu, terus baru bulan, baru tanggal. Nah, seperti ini. Untuk penjualan kita tulis contoh saja parfum. Nah, untuk contoh sisa barang 4. Nah, coba kita kirim. Nah, nanti misal kita menambah data tadi itu langsung menampilkan di sini. Nah, seperti contoh di bawah ini. Contohnya jadi udah benar lah. Kalau kita misal ingin mengedit data, tinggal kita klik edit data. Nah, kita bisa contoh edit contoh ganti 7 atau 8 atau 9. Kita pakai 9. Nah, kita kirim. Nah, langsung berubah stoknya menjadi 9. Nah, kalau untuk itu yang contoh edit data, kalau misal kita kasih yang delete, kita tinggal delete aja. Nah, hilang. Dan misal kita udah delete, itu benar-benar datanya udah tidak bisa kembali dan tidak bisa dipergunakan kembali. Jadi misal mau menghapus tuh kalau bisa benar-benar itu datanya mau dihapus atau enggak. Jadi kalau misal masih belum valid itu jangan dihapus. Nah, cukup sekian untuk tampilan program saya seperti ini. Penjelasan untuk poin C dan D. Nah, langsung sudah. Sekian untuk presentasi dari kelompok 59. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.